Kawan Kawan pajak, pajak, balik selamat lagi ya. di live KPP pertama Kaban Jahe. Nah, seperti biasa nih kawan pajak, kita mau kasih edukasi terkait perpajakan, tapi sebelumnya kita perkenalan dulu kali Iya. ya Bang ya. Saya Bestari Sitepu sebagai host di live kali ini, dan di samping saya, Aterson Stohang, penyuluh KPP pertama Kaban Jahe sebagai narasumber ya. ya. Nah, kali ini nih Bang, kita Iya. mau bahas aturan terbaru yang masih fresh Bang, yaitu PP 58 tahun 2023. Mungkin kawan pajak ada yang tahu apa itu PP 58 tahun 2023? Nah, yang tahu boleh dijawab di komen ya. Nah, sebelumnya Bang boleh nggak tolong dijelasin dulu ke kawan pajak nih, apa itu PP 58 tahun 2023 ini? Oke, baik. Tapi sebelumnya nih, Kak Bes, kita coba sapa-sapa dulu lah. Boleh, boleh. Sebelum kita masuk ke materinya, kita sapa-sapa dulu nih kawan pajak yang mungkin yang udah masuk ya di live Instagram kita. Coba Nih kita ada lihat Ibu dulu. Rohani Sinambela. Oke, masih belum banyak yang masuk ya. Mungkin nanti sembari kita jelasin, teman-teman juga bisa sambil yang lain datang juga masuk Boleh, juga ke live Instagram kita Jadi gitu ya. buat yang mau bertanya, boleh langsung ditanya di komen, nanti setelah materi akan dijawab oleh narasumber kita. Iya. Oke, jadi kita kembali lagi seperti yang Kak Bes tanya tadi gitu ya. Kira-kira apa yang akan kita bahas? Apa itu PMK PP PP 58 tahun 2023. Nah, baik kawan pajak, PP 58 tahun 2023 ini adalah simplifikasi ya dari pemotongan tarif pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan jasa atau kegiatan wajib pajak orang pribadi. Jadi ini Kak Bes penyederhanaan dari pemotongan pajak PPh pasal 21, PPh pasal 21 gitu ya. Nah, kawan pajak, PP 58 ini juga inheren dengan PP Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, yaitu terkait dengan harmonisasi peraturan perpajakan gitu, yang mana pemerintah terus melakukan reformasi perpajakan gitu ya, perbaikan terkait dengan perpajakan. Nah, salah satunya yang kita bahas hari ini yaitu terkait dengan PP 58 tahun 2023. Nah, nanti untuk lebih detailnya nih kita bahas nanti gitu ya. Kita itu aja dulu untuk pembukanya. Oke, gitu Kak Bes. Nah, berarti seperti yang Abang bilang, PP 58 ini terkait tarif PPh 21 ya Bang ya? Iya, penyederhanaan gitu ya. Kenapa mesti ada PP 58 ini Bang? Emang kenapa dengan tarif lama kita itu tarif progresif ya Bang ya? Iya. Itu emang kenapa gitu? Oke, baik. Sebelumnya izin ya Kak Bes, saya pakai laptop supaya narasinya nanti tidak ada Boleh, yang keliru boleh, gitu Bang. ya. Oke. Nah, jadi kawan pajak, untuk latar belakangnya kenapa terbitnya PP 58 ini gitu ya. Sebagaimana kita ketahui, untuk perhitungan PPh pasal 21 yang sebelumnya gitu ya Kak Bes ya. Banyak nih kita lihat komentar-komentar baik di media sosial, baik juga wajib pajak yang datang ke kita. Jadi rata-rata nih berkomentar bahwasanya perhitungan PPh pasal 21 itu ya bisa kita katakan lebih rumit lah gitu ya, dengan berbagai aspeknya, dengan berbagai kelompok-kelompoknya. Jadi banyak wajib pajak yang berkomentar lumayan rumit. Nah, di PP 58 ini di sini adalah penyederhanaan terkait dengan pemotongan. Bagaimana sih, apa aja yang dipotong di PP 58 ini, tarifnya apa aja gitu ya, nanti akan kita bahas lebih lanjut gitu Kak Bes. Oke. Nah, berarti seperti yang Abang jelaskan tadi, PP 58 ini tujuannya untuk menyederhanakan. Benar. Gitu ya, untuk mempersimpel. Nah, Abang, dengan mempersimpel seperti itu, apakah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak itu menjadi lebih besar? Iya. Karena jujur aja dengan adanya PP 58 ini menjadi kontroversi ya bagi wajib pajak. Banyak juga yang bertanya, apakah pajaknya jadi makin tinggi atau makin rendah atau ada perubahan apa? Ya, jadi di sini kita bahas dampak lah istilahnya dari PP 58 ini. Jadi kemarin juga saya udah scroll juga nih di Instagram, baik di Twitter gitu ya. Banyak komentar Iya, ya Bang banyak ya? komentar terkait dengan PP ini gitu. Nah, pertanyaan yang sering itu, apakah setelah adanya PP ini akan menambah pajak baru? Akan menambah pajak baru? Dan bagaimana perhitungan pajak yang sebelumnya gitu. Nah, jadi kawan pajak, di sini kami sampaikan ya, dengan adanya dikeluarkannya PP ini, maka tidak ada tambahan beban pajak yang baru gitu. Sebenarnya perhitungannya itu gitu ya sama, untuk skema perhitungannya itu sebenarnya ada yang berubah, cuman
pada dasarnya nilainya itu sama dengan perhitungan yang sebelumnya. Cuman di PP ini lebih disederhanakan. Cara perhitungannya sangat-sangat simpel gitu. Untuk itu kan pemerintah menerbitkan PP ini supaya wajib pajak baik dia pemotong gitu ya, lebih tahulah, lebih mengerti bagaimana cara pemotongan PPh pasal 21 ini. Intinya di sini tidak ada tambahan beban pajak kawan-kawan gitu ya. Jadi tidak ada yang bertambah dan tidak ada yang berkurang ya? Benar. Nah, begitu kawan pajak. Jadi tenang aja ya, jangan takut dengan adanya PP 58 ini, pajak yang harus kita bayar jadi bertambah. Karena seperti penjelasan dari Bang Atarson tadi, pajaknya tidak bertambah maupun berkurang, hanya perhitungannya yang lebih disederhanakan. Itu ya Bang ya. Jadi boleh tolong bantu jelasin nggak sih Bang, di PP 58 ini apa yang berubah? Kalau tadi ternyata jumlah pajaknya sama, terus apa yang berubah? Oke, baik kawan pajak. Jadi di sini kita sudah mulai masuk nih ke intinya kira-kira gitu ya. Nah, untuk di PP 58 ini gitu ya, kita memakai ada 2 tarif ya. Untuk penyederhanaan perhitungannya itu kita memakai ada 2 tarif. Yang pertama itu kita ada namanya tarif efektif rata-rata. Nah, yang mana tarif efektif rata-rata ini dibagi 3 kelompok, guys ya. 3 kelompok, ada yang namanya, kita singkat aja ya, tarif efektif rata-rata ini kita katakan TER lah. Jadi ada 3 kelompok. Yang pertama itu TER A, yang kedua itu TER B, yang ketiga itu TER C. Nah, kelompok yang ketiga ini dibedakan dari PTKP-nya gitu ya. Dibedakan masing-masing, ini dilihatnya dari PTKP-nya gitu. Penghasilan tidak kena pajak. Benar, penghasilan tidak kena pajaknya. Nah, itu yang pertama kawan pajak. Yang kedua itu kita masih memakai yang namanya pasal 17 ayat 1 huruf A gitu ya. Kalau kawan-kawan pajak pernah dengar ya, yang tarif progresif itu yang 5% gitu ya, 15 gitu. Nah, kita masih memakai itu. Nah, untuk yang tarif efektif rata-rata tadi, kita pakainya itu dari masa Januari sampai November. Gitu ya. Januari sampai November. November. Nah, yang mana untuk tarif keseluruhan tahunan ya, kita pakai yang pasal tarif pasal 17 gitu. Itu nanti di akhir tahun atau akhir masa. Berarti gitu. Di bulan Desember. Di bulan Desember kalau dia full dalam 1 tahun itu menerima penghasilan gitu ya. Nah, jadi itu ya kawan pajak ya, sederhananya itu. Jadi kita hanya memakai 2 tarif. Yang pertama tadi tarif TER itu ya, itu dibedakan dari penghasilan tidak kena pajak, PTKP-nya, penghasilan tidak kena pajak. Yang kedua itu di akhir tahun atau akhir masa ya, kita pakai PPh pasal kita pakai pasal yang pasal 17 ayat 1 huruf A. Ya, Bang, ya? Gitu. Jadi pada dasarnya kalau perhitungannya itu nanti kan kita hitung nih, jadi pemotong pajak itu ya, dia contohnya dia bekerja gitu ya di satu pemberi kerja gitu. Nah, maka pemotongnya itu hanya menghitung dari tarif yang tadi, yang kelompok tadi. Apakah wajib pajak A, katakanlah gitu ya, wajib pajak A masuk ke kategori TER A atau TER B atau TER C gitu. Kalau wajib pajak itu katakanlah pegawai itu masuk ke TER A, nanti kita ada kolom-kolomnya nih, kolom-kolomnya. Kira-kira penghasilan seberapa, dikenakan tarif berapa gitu ya. Di TER A-nya, di sini kawan pajak saya coba kasih kasih lihat untuk TER A itu PTKP-nya berapa gitu ya. PTKP-nya itu apa aja? Itu yang dikenakan untuk TER A itu yang PTKP-nya itu TK0 atau tidak kawin dengan 0 tanggungan. Dan ada juga TK1 dan juga K0 gitu ya. Kawan pajak mungkin udah tahu ya TK itu apa, K itu apa, artinya TK tidak kawin dengan berapa tanggungan kira-kira gitu. Nah, sekali lagi untuk TER A itu ya dikenakan untuk yang PTKP TK0, TK1 dan juga K0 gitu ya. Untuk yang TER B itu dikenakan untuk yang kategori PTKP-nya itu TK2, K1 gitu ya, TK3 dan juga K2 gitu ya. Nah, untuk TER C itu dikenakan atas kategori yang PTKP-nya itu K3. Nah, jadi kawan pajak kita sebenarnya nggak bisa nih Kak Bes, kita memaparkan soalnya banyak tuh ya. Jadi TER A itu kan ada tuh penghasilan berapa, range-nya dikenakan dengan tarif berapa kira-kira ya, banyak ya, mungkin Bang, nanti kawan pajak bisa lebih lihat tabelnya. Ya, ada bisa lihat tabelnya ya, Bang, ya? Bisa di search juga ya PP 58 tahun 2003, nanti di situ ada tabelnya yang per kelompok ya, TER A, TER B, TER C itu nanti penghasilannya berapa, kena tarif berapa. Jadi kawan pajak, kalau biasanya kita itu kan
menghitung apa namanya PPh pasal 21 pasti nih Kak Bes kita penghasilan bruto Iya, kita ini ya. disetahunkan. Iya, baru untuk pengurangannya apa aja, apa namanya biaya jabatan Iya. gitu ya, pensiun gitu kan. Nanti kita kurangi lagi mencari penghasilan itu dikurangi dengan PTKP PTKP-nya ya lagi gitu. ya, Bang, ya. Jadi lumayan rumit. Untuk PP ini kawan pajak hanya melihat masuk Tarifnya. ke mana gitu ya, masuk ke termana. Ter AK, ter BK, ter C. Setelah itu sesuaikan range penghasilannya nanti. Soalnya ada di situ ya, range penghasilannya berapa, dia otomatis ada di situ apa namanya tarifnya. Maka penghasilan Bapak itu satu bulan ya kalikan dengan tarifnya. Nah, gitu loh. Jadi Kak Bes, untuk perhitungannya itu dari Januari sampai November gitu ya. Nah, Bapak Ibu kami juga menyampaikan di sini untuk terkait cara perhitungannya itu Bapak Ibu bisa menyesuaikan penghasilan per bulan atau bisa juga dia tetap flat gitu dia ya. Contohnya nih katakanlah penghasilannya itu dikalikan dengan tarif kalau sudah disesuaikan sama termnya tadi, katakanlah 200.000 per bulan yang dipotong pajaknya. Nah, kawan pajak bisa memotong dari Januari sampai November itu 200.000 tetap dia potong 200 itu nggak masalah. Nanti di akhir tahun atau di masa akhir gitu ya atau Desember kita pakai pasal 17. Jadi kita hitung kembali lagi nih gitu ya. Berapa penghasilan satu tahun itu gitu ya. Setelah kita hitung pajaknya berapa, baru kita kurangi dengan pajak yang telah dipotong dari Januari sampai November. Itulah nanti pajak sisa yang harus dibayar di Desember. Oh, jadi kalau semisal ada bonusan atau THR itu nanti diakumulasikan di Desember semua? Iya benar, diakumulasikan di Desember semua. Nanti dikurangi dengan pajak yang telah dipotong dari Januari sampai Novembernya. Sisanya itu nanti dibayar di bulan Desember kira-kira gitu. Nah, ini juga informasi juga ya. Kawan pajak kita juga menyampaikan bahwasanya kawan pajak bisa melakukan pemotongan itu fluktuatif atau juga flat. Artinya bisa Bapak Ibu menyesuaikan dengan penghasilan per bulan, bisa juga tetap seperti yang saya bilang tadi. Nanti itu berpengaruh di akhir, jadi di Desember. Artinya besar kecilnya itu yang dipotong di Desember itu bisa mempengaruhi dengan cara perhitungan dari Januari sampai Novembernya gitu kira-kira. Oke, terdengar banyak ya tadi tarif-tarifnya. Tapi Iya. kawan pajak tenang aja karena udah ada kok tabelnya itu di website DJP maupun di Instagramnya DJP atau Iya. di Instagram kantor pajak tempat kawan pajak terdaftar. Jadi tenang aja ya. Ini Kak Bes, saya mau menambahkan sedikit lagi. Mungkin ini banyak juga case yang dijumpai kawan-kawan pajak di luar sana gitu. Ini terkait dengan pemotongan pajak pajak harian. Nah, jadi di PP ini juga mengatur terkait dengan tarif efektif harian kawan pajak gitu ya. Nah, di sini diatur untuk penghasilan ya, untuk penghasilan 0 sampai 450.000 ya, itu tidak dikenakan pajak atau katakanlah tarifnya itu 0%. Nah, kalau untuk penghasilan kawan pajak per hari 450.000 sampai 2,5 juta, maka kawan pajak tinggal potong 0,5%. Nah, tapi ini kan untuk untuk yang pekerjaan bebas gitu ya, bukan yang menetap gitu ya. Oke, gitu kira-kira. Tenang aja kawan pajak, informasi itu ada kok di website DJP ya Bang ya. Jadi nggak perlu takut atau pusing nih untuk kedengaran informasi. Iya. Nah, tadi kan udah Bang jelasin nih perhitungan yang berubah. Nah, kalau untuk subjek dan objeknya sendiri dari PP 58 ini sama aja dengan tarif progresif yang lama atau ada yang berbeda? Iya, jadi sebenarnya kalau untuk subjeknya itu bersama gitu ya. Cuman ada beberapa yang pengenaan tarifnya tadi. Jadi di sini untuk skema pengenaan tarifnya aja mungkin yang berubah gitu ya. Nah, baik kawan pajak, di sini saya coba akan jelaskan ya subjek penerima penghasilannya gitu. Nah, untuk di PP 58 sendiri ya, ada beberapa subjek penerima penghasilannya gitu. Yang pertama itu ada namanya pegawai tetap dan pensiunan gitu ya. Nah, ini saya bilang tadi. Jadi yang beda itu mungkin hanya di pengenaan tarif yang baru itu mungkin gitu ya. Nah, untuk pegawai tetap ya dan pensiunan sekalian juga ini ada PNS gitu ya, PNS TNI Polri gitu ya. Maka dia untuk diterapkan setiap masa gitu ya, dari Januari sampai Novembernya itu pakai tarif efektif rata-rata yang tadi. Dari Januari sampai November dia pakai tarif efektif yang sudah terangkan di awal tadi gitu ya.
Nah, untuk di akhir masa atau di akhir tahun dia pakai yang namanya tarif pasal 17 1 huruf A yang tadi, tarif progresif yang tadi. Nah, gitu. Mungkin seperti yang saya jelaskan tadi di awal gitu ya, cara perhitungannya seperti itu. Nah, yang ketiga itu ada yang namanya anggota dewan komisaris gitu ya, pengawas yang menerima pajak penghasilan tidak teratur. Maka diterapkannya itu per masa pajak gitu ya, di per masa pajak yang mana itu penghasilannya dikalikan dengan tarif efektif rata-rata bulanan tadi gitu. Jadi dia sama sebenarnya dia sama, cuman dia dari Januari sampai Desember gitu ya. Jadi dia tidak pakai yang pasal 17 tadi. Nah, mungkin kawan pajak nanti untuk lebih detailnya mungkin gitu ya, karena ini kan secara live mungkin nggak terlalu nangkap apa yang kita sampaikan, tapi kurang lebih garis besarnya seperti itu. Nah, yang keempat itu ada namanya pegawai tidak tetap. Pegawai tidak tetap ini seperti saya terangkan tadi gitu ya. Ini ada yang dibayar bulanan, ada juga yang dibayar harian atau tidak dibayar bulanan. Nah, bagaimana untuk yang tidak dibayar bulanan? Seperti yang saya terangkan tadi kawan pajak, untuk range penghasilan 0 sampai 2,5 juta ya per hari ya, itu pakai gitu ya, tarif rata-rata. Bagaimana kalau di atas 2,5 juta, mungkin ada di atas 2,5 juta per hari, maka dia itu pakai seperti yang lama gitu ya, penghasilan bruto itu dikalikan dengan 50% dulu, baru dikalikan dengan pasal 17 gitu. Nah, untuk yang bulanan itu bagaimana? Yang bulanan itu dia pakai tarif efektif rata-rata. Jadi dari Januari sampai Desember gitu, tidak ya. Dia pakai yang tarif efektif rata-rata gitu. Itu yang untuk bulanan, untuk pegawai yang tidak tetap gitu ya. Nah, untuk yang bukan pegawai itu bagaimana? Di sini ada diterapkan per masa pajak atau pada saat terutang gitu ya. Jadi dia bukan pegawai, mungkin ini atas honor gitu ya. Jadi untuk pengenaannya itu penghasilan yang diterima, penghasilan bruto yang diterima ini pada masa pajak yang terutang ya. Pada masa pajak yang terutang. Jadi penghasilan brutonya itu dikalikan 50% juga dikali tarif pasal 17. Jadi dia sama dengan pegawai tidak tetap yang menerima bulanan tadi. Yang menerima harian tadi. Untuk yang penghasilan harian itu di atas 2,5 juta itu gitu ya. Jadi dia dikali 50% dulu baru dikalikan dengan tarifnya. Nah, untuk peserta kegiatan gitu ya, peserta kegiatan dia pakai pasal 17. Dia pakai pasal 17. Iya. Jadi PPh brutonya itu dipakai pasal 17 karena dia kan di sini diterapkannya per masa pajak pada saat terutang gitu. Jadi dia bersama sebenarnya. Untuk pegawai tidak tetap, bukan pegawai, peserta kegiatan itu rata-rata bersama gitu ya. Nah, bagaimana dengan peserta program pensiun dan juga mantan pegawai? Nah, itu pakai pasal 17 juga gitu ya. Tapi dia itu penghasilan brutonya langsung dikalikan dengan pasal 17. Jadi dia tidak dikalikan dengan 50% gitu. Kira-kira untuk skema perhitung skema subjek penerima penghasilannya kurang lebih seperti itu Kak Pes. Oke. Lagi-lagi kawan pajak, kami ingatkan bahwa skema ini juga sudah ada di website ataupun postingan dari BPP. Jadi kawan pajak tenang aja ya. Nah, boleh nih Bang kasih contoh perhitungannya gimana nih Bang? Mungkin dari semua yang Abang jelasin tadi masih ada yang belum paham sebenarnya. Tadi kan ada TER, ada tarif progresif. Nah, itu perhitungannya gimana Bang? Boleh kasih contohnya nggak Bang? Bisa. Jadi kita kasih contoh yang sederhana aja mungkin ya, biar kawan pajak ini lebih mengerti gitu. Oke, jadi di sini seperti yang ada di di materi kita juga yang kita sampaikan gitu ya. Katakanlah saya nih, dapat aja contohnya gitu ya. Saya penghasilan saya itu katakanlah 10 juta. Saya bekerja di satu perusahaan gitu ya. Penghasilan saya itu 10 juta per bulannya gitu ya. Dan iuran pensiun saya itu 100.000 katakanlah itu per bulan gitu. Nah, untuk PTKP saya itu dia TK0, tidak kawin dengan tidak ada tanggungan. Nah, bagaimana cara perhitungan pajaknya PPh pasal 21-nya? Nah, di sini kawan pajak kita harus perhatikan gitu ya, karena tadi yang sudah dijelaskan sudah ada kita memakai dua tarif. Yang pertama itu tarif efektif rata-rata, yang kedua itu pasal 17 gitu ya. Nah, dari Januari sampai November kita pakai yang namanya tarif efektif rata-rata. Caranya itu gimana? Kita coba cari nih kelompok kategori mana nih saya gitu ya. Saya masuk ke kategori mana. Nah, saya di kategori tadi di situ PTKP-nya TK0. Maka saya masuk ke tarif efektif rata-rata yang bagian A gitu ya. Maka saya masuk ke ter A gitu. Nah, coba kita lihat setelah kita tahu nih kita masuk ke kelompok mana,
masuk ke kelompok term. Sekarang kita coba lihat range penghasilannya. Nah, di sini kawan pajak, mungkin kawan pajak nanti coba lihat ya range penghasilannya itu. Nah, kebetulan di ter A itu untuk penghasilan 10 juta ya, range 10 juta itu ada di tarif 2%. Ada di tarif 2% gitu ya. Nah, maka kawan pajak 2% dikalikan dengan 10 juta gitu, maka 200.000 potongan per bulannya. Jadi pajak yang dipotong ya atas saya penghasilan 10 juta tadi dari Januari sampai November itu 200.000 per bulan, 200.000 per bulan gitu ya. Nah, jadi bagaimana di akhir tahun atau katakanlah di masa Desember kita pakai pasal 17 yang tadi. Jadi sebenarnya ini mempermudahnya itu untuk bendahara pemotong gitu ya. Jadi dia dipermudah dari Januari sampai November. Memang di Desember balik juga nih penghitungan sekarang sebelumnya gitu ya. Jadi harus dihitung setahun dulu kurang lebih gitu. Tapi setidaknya dari bulan 1 sampai bulan 11 itu sudah lebih dimudahkan lah, istilahnya sudah ada waktu untuk pengerjaannya itu gitu ya. Nah, jadi kita pakai lagi yang pasal 17. Di pasal 17 mungkin di sini saya nggak terlalu detail gimana cara perhitungannya, tapi yang seperti biasanya saya penghasilan setahun berapa gitu ya, penghasilan brutonya berapa, baru cara lagi penghasilan itunya dengan dikurangi pengurangan biaya jabatan gitu ya, dengan kurangi biaya jabatan maka dapatlah penghasilan neto setahun itu kurang lebih 112.800.000 kurang lebih gitu ya. Nah, PK itu namanya PKP penghasilan penghasilan neto. Nah, penghasilan neto ini dikurangi dengan PTKP. Mungkin kawan pajak udah tahu lah cara perhitungan sebelumnya PPh pasal 21. Nah, penghasilan neto ini dikurangi dengan PTKP yang T0 itu sebagaimana kita tahu itu kan 54 juta gitu ya. Maka penghasilan neto tadi dikurangi dengan 54 juta, hasilnya itu 54.300.000 gitu ya. Penghasilan kena pajaknya. Penghasilan kena pajak. Nah, penghasilan kena pajak ini sebagai DPP lah istilahnya, dasar pengenaan pajaknya. Maka PKP ini inilah dasar untuk pengenaan dikalikan dengan tarif gitu ya. Nah, untuk tarifnya itu tadi 0 sampai 60 juta gitu ya. Maka penghasilan 0 sampai 60 juta PKP-nya itu dikenakan 5%. Maka tadi kan PKP saya itu 54.300, maka dikalikan dengan 5%. Hasilnya itu 2.715.000 sekian lah kira-kira gitu ya. Nah, tadi kan pajak saya sudah dipotong nih dari Januari sampai November gitu ya, dengan 200 per bulan gitu ya. Nah, kalau dikumpulkan itu kan kurang lebih itu berapa tuh? 1.200.000 ya Bang? Iya. Nah, jadi tadi PPh terhutang setahun kan sudah dapat nih 2.700.000. Maka 2.700.000 PPh terhutang setahun itu dikurangi dengan pajak yang telah 11 bulan tadi yang telah dipotong tadi. 2.200.000. Iya benar. Jadi 2.700.000 dikurangi dengan 2.200.000, hasilnya itu 515.000. Berarti abang harus menyetor sebesar. Benar. Jadi 500.000 inilah yang akan disetorkan di bulan Desember di akhir tahun pajak. Kurang lebih perhitungannya seperti itu kawan pajak. Nanti lebih lanjutnya bisa lihat di ini juga ya di websitenya ataupun di cara perhitungannya gitu ya. Nih, bagi kawan pajak yang kira-kira masih belum paham atau mau bertanya terkait hal lain yang selain PP 58 juga boleh ya kita jawab ya Bang ya. Oke, boleh ditanyakan kawan pajak, kita tunggu di kolom komentar ya. Oke, udah berapa nih yang ikut? Oke, kita masih menunggu ya kawan pajak, mana tahu masih ada yang mau bertanya, silahkan terkait dengan PP 58 bisa, dan mungkin ada yang lain juga gitu ya, berkaitan dengan pajak yang lain bisa juga gitu. Nah, ini ada dari Bapak Jungkok Premium Mixu ya. Nah, ini Bang, lapor SPT tanggal 31 masih boleh? Kan hari Minggu nih katanya Bang. Oh iya. Jadi kawan pajak, karena ini di masa pelaporan itu pas banget nih di hari Minggu, kita buka jam layanan ya. Kita masih tetap buka jam layanan di kantor pajak
Sebentar kita lihat dulu. Itu nasional nggak itu Kak Bes? Enggak, ini hanya berlaku di kantor pajak Kabanjahe. Iya, tapi untuk mungkin kantor juga- pajak lain mungkin dia punya jamnya sendiri lagi Iya, nih. mungkin ada juga aturan penambahan ini ya pelayanan ya. Iya. Tapi untuk di KPP kita sendiri di kali pertama Kabanjahe kita menambah layanan. Iya, kita buka dari Sabtu sampai Minggu 30 sampai 31 Maret mulai jam 8 sampai jam 2 siang nih. Jadi kita tunggu nih kawan pajak yang masih mau melapor. Iya. Nah, dari live kita tadi udah kita bisa ambil kesimpulan bahwa PP 58 tahun 2023 ini tidak menambah ataupun mengurangi jumlah pajak yang harus kawan pajak bayarkan nih. Jadi tenang aja. PP 58 ini tujuannya untuk menyederhanakan perhitungan dari Januari sampai dengan November ya, Pak, ya. Untuk Desember kita pakai tarif progresi gitu. Untuk subjek pajak maupun objek pajaknya tetap sama, hanya perhitungannya saja yang sedikit berbeda, tapi jumlah pajak yang dibayarkan tetap sama. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Dipantengin terus ya podcast KPP Kabanjahe berikutnya karena akan banyak ilmu perpajakan lainnya yang kita bagikan buat kawan pajak. Sampai jumpa.